Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di Math with Dad, di mana kita akan mengerjakan soal-soal latihan di buku Focus on Math Textbooks Grade 7 by Praxis Publishing IMYC Curriculum. Sekarang kita masuk ke Mastery Practice Chapter 2, page 66. Sekarang kita akan mengerjakan section A dulu. Ini insya Allah soalnya masih sangat gampang, saya yakin kalian semua bisa. Oke, kita ke soal nomor 1 sekarang. Kita diminta untuk memilih which of the following shows ascending order. Jadi yang meningkat ya, yang disusun secara meningkat. Kalau kita cek di sini soal nomor 1 yang A, pertama dia 2, lalu 7/2 ini kan 3,5 ya. 2, 3,5, habis 3,5 dia turun lagi ke 0,5, lalu kemudian minus 2. Berarti dia sebenarnya bukannya meningkat nih, ini dia random mix ya. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun. Pakai warna merah aja biar cakep. Kemudian soal yang B, kita masih diminta kita mencari yang meningkat mana. Ada minus 12, minus 14. Ini jelas menurun ya, ini descending ya, semakin rendah nilainya. Lalu yang C kita punya minus 0,25, lalu 1/4, 3/5, 4,2, 14,3. Kalau soal pilihan ganda, kita biasanya cek dulu nih semua opsi ini secara singkat kira-kira ada yang random gak hasilnya. Ini 0,9, 0,6, 0,3. Ini kan berarti menurun kan, semakin kecil nilainya. Berarti ini enggak. Sebenarnya tanpa kita cari yang C ini kita ubah jadi desimal pun dia sudah kelihatan bahwa C adalah satu-satunya yang tersisa gitu loh. Jadi ini sebenarnya yang meningkat. Tapi kalau kita mau lebih detail, ini kita ubah aja ya. Ini jadikan minus 0,25. Oke, lalu koma, 1/4 adalah 0,25. Oke, kemudian 3/5 adalah 0,6. Kemudian 4,2. Lalu 14/3 adalah kalau kita kita sederhanakan ya, dia kan jadi 4/2/3. Kita tahu 2/3 adalah 0,677 kan. Jadi 4,677. Ini bisa juga kita langsung aja ya di sini kita revise di sini. Jadi 4,667. Jadi yang C ini meningkat, ini ascending semua, semakin tinggi nilainya. Jadi C ya jawabannya ya. Kemudian soal nomor 2 kita punya di sebelah kiri, kita punya 2/7 ditambah 2/7 ditambah 2/7 ditambah 3/7. Ini kan semuanya sudah denominatornya atau penyebutnya kan sudah sama kan. Tinggal kita jumlahkan. Jadi adalah sama dengan berapa itu? 6, 9/7. 9/7. Oke, sama dengan sini anggap misalkan nilainya adalah P aja ya. P dikali 2/7 ditambah 5/7. Tuh, ini kalau misalkan kita kita balik, ini yang positif nih kita kurangin sama-sama kiri dan kanan sama-sama kita kurangi 5/7 ya. Jadi ini adalah kita tukar P dikali 2/7 sama dengan 9/7 dikurang 5/7 sama dengan 4/7. P kali 2/7 sama dengan 4/7. Berarti kalau misalnya kita cek di sini hasilnya adalah ini, karena nggak muat ya langsung aja kita P sama dengan 4/7 dikali 7/2. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret juga, sisa 2. KP sama dengan 2. Tuh, jadi jawabannya adalah A. Ini 2. Atau kalian kalau misalkan mau mau lebih simple, pakai intuisi aja. Ini kan 9/7. Ya enggak? Ini kan 9/7 sama dengan titik-titik dikali 2/7 ditambah 5/7. Berarti kalau ini 9/7, berarti kan kurang 5/7 kan 4/7 kan. Nah, 2/7 kali berapa supaya jadi 4/7 kali 2 gitu. Tapi kalau misalkan ditanya caranya seperti apa, kalian kerjakan seperti ini gitu. Ya. Ini agak nggak rapi ya, kita rapiin aja ya. Kita rapihin dulu.
pakai mouse saja. Kita rapihin dulu ya. Oke. Ini kan berarti ini 9/7 sama dengan P dikali 2/7 ditambah 5/7. Maka di sini P dikali 2/7. Oke. Ini supaya dia habis kiri kanan, dia bisa pindah tapi berubah jadi negatif, atau sebenarnya secara matematika kedua sisi harus dikurangi 5/7. Jadi 5/7 yang di sebelah kanan habis, ini tinggal 9/7 dikurang 5/7. 5/7 itu sama dengan 4/7. Maka di sini P-nya adalah 4/7 dikali 7/2. Coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini sisa 2, ini semuanya 1, jadi P sama dengan 2. Clear ya soal nomor 2 ya. Oke, kemudian kita punya soal nomor 3. Which of the following is the correct calculation for 6 multiplies by -2 plus 8 multiplies by times by 4.8 divided by 3/5. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan sebenarnya implementasi dari PEMDAS atau BODMAS ya. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, oke. Kemudian habis di dalam kurung kan semuanya setara nih, sekarang ada perkalian sama pembagian, maka dari kiri ke kanan. Maka yang pertama adalah kita ubah dulu 6. Kita tulis ulang 6 dikali ini dalam kurung -2 plus 8 adalah 6. Dalam kurungnya tutup dikali 4,8. Dan kalau pembagian ini, kalau dia berubah jadi dikali, dia berubah dibalik atas dan ke bawah. Itu jadi ini sama dengan berubah menjadi 36 dikali 4,8 dikali 5/3. Maka kalau ditulis ulang, dia jawabannya jadi C. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kalau misalkan pembagian itu awalnya 3/5, kenapa jadi 5/3? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ambil contoh ya, misalkan ini example ya, misalkan 2 dibagi 1/2. Ini kan kalau kita ubah dalam pecahan, 2 dibagi 1/2. Ya enggak, dalam matematika kalau kita ingin mengubah penyebut atau denominator, maka kita kan harus mengalihkan dengan bilangan yang sama kan. Nah, ini misalkan ini kan 1/2. Supaya dia jadi 1, maka kita masing-masing harus mengalihkan dia dengan 2/1 kali 2/1. Jadinya ini kali ini adalah ini setengah kali 2/1 kan 1. Ya enggak? Jadi sama dengan 2 dikali 2/1. Jadi pembagian 2 dibagi setengah sama dengan 2 dikali 2/1 dibalik. Atau jangan 2/1 ya, kurang intuitif ya. Ini kita ganti, misalkan jangan 1/2, kita ganti menjadi, misalkan dia adalah
2 dikali 4/3 misalkan 2 dibagi 3/4 kan sama dengan 2 dibagi 3/4. Supaya denominator atau penyebutnya menjadi 1, maka kedua bagian dibagi dengan bilangan yang sama. Supaya jadi 1, 3/4 dikali berapa? Dikali 4/3. Itu 4/3. 3/4 kali 4/3 hasilnya 1. Sedangkan 2 kali 4/3 sama dengan 2 dikali 4/3. Disinilah kenapa pembagian itu dari dibagi 3/5 di sini. Sini dibagi 3/5 menjadi dikali 5/3. Sama seperti contohnya 2 dibagi 3/4 itu sama dengan 2/3/4. Supaya bawahnya itu menjadi 1, ya kan? Maka kita kalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu apa? Yaitu 4/3. Supaya 3/4 dikali 4/3 sama dengan 1. Maka jadi 2 kali 4/3. Sama seperti ini dibagi 3/5 menjadi dikali 5/3. Clear ya? Itu kenapa dibalik. Kalau misalkan pembagian berubah jadi perkalian, kenapa harus dibalik? Kemudian yang nomor 4, kita diminta untuk melihat suatu diagram atau number lines. Ada titik P di sini sama titik Q. Kalau kita cek di sini, ini minus 0,5, di sini minus 0,8, ini ada Q, P, dan 1,7 minus. Kalau kita lihat di sini, tiap titik itu bedanya 0,3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 0,5 ke 0,8, sini ke sini, berarti kan ini harus minus 0,3. Ini juga harus minus 0,3. Gitu. Jadi semuanya harus sama. Berarti yang P sini kan minus 0,8, berarti di sini minus 1,1. Q-nya, P-nya berapa? Tambah lagi minus 0,3 jadi minus 1,4. Jadi yang P-nya minus 1,4, Q-nya minus 1,1. Berarti jawabannya D. Jelas ya? Mastery Practice Chapter 2, page 66, 1, 2, 3, 4 semua sudah kita kerjakan. Kita lanjut ke video berikutnya nanti. Assalamualaikum.